Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak Gandhi, teman-teman Mas Suryo APSI, Tribe. ya, Dokter Anang juga. Yang mau saya tanyakan ini terkait Wasin Pak Gandhi. Jadi ada kecenderungan Wasin ini tidak melihat regulasi yang sudah ada di BA maupun di tempat lain seperti itu. Contohnya adalah yang pertama adalah tentang kriteria diagnosa sekunder pneumonia, di mana kami ditarikkan data, jadi ada pasien-pasien yang dengan rencana tindakan, tetapi setelah masuk itu ada riwayat demam, kemudian ada batuk, kemudian setelah kita torak ada pneumonia, tetapi tidak masuk ke dalam kriteria suspek, ya seperti itu. Jadi tidak kita suspekkan, kemudian dirawat kurang lebih sekitar 3 hari. Dan dari kriteria dari berita acara itu sudah terpenuhi semua. Tetapi kami di hasil auditnya adalah itu tidak boleh di-coding. Nah, itu dengan alasan lack of stay-nya hanya 3 hari. Itu. Jadi mohon pencerahan dari Pak Gandhi apakah itu benar, karena audit wasinnya tidak boleh disanggah, tidak boleh didebat seperti itu. Jadi minta balikin semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah coding diagnosa sekunder yang ditemukan pada saat pasien dirawat. Tadi kan sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan diagnosa sekunder adalah diagnosa komplikasi ataupun yang ditemukan setelah perawatan. Gitu. Jadi itu juga kami tidak diaudit dan tidak boleh di-coding. Alasannya hanya lack of stay-nya tidak memenuhi, gitu. Tidak masuk akal seperti itu. Nah, apakah kasus-kasus seperti ini bisa kita diskusikan lagi? Artinya saya ada harapan dari P2JK mungkin maupun dari APCI maupun dari Kemenkes di Dr. Anang juga nanti kita biar ada suatu pertemuan bahwa Wasin ini kedudukannya seperti apa gitu. Dan mohon untuk pengembalian uang dari rumah sakit itu ada kejelasan. Sedangkan kami tahu bahwa Wasin ini masih menanyakan tentang apa yang mereka audit ke P2JK. Jadi belum yakin atas temuan Wasinnya itu. Jadi tapi tetap sudah mengeluarkan berita acara untuk pengembalian. Nah, itu termasuk tadi episode. Jadi kita ketahui bahwa episode emergensi walaupun dalam 1 hari di UGD ke UGD itu kita bisa klaimkan 2 episode. Tetapi di temuan Wasin adalah ketika 2 kunjungan di hari yang sama itu hanya bisa dibayarkan 1 episode. Mungkin itu Pak Gandhi perlu kita luruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waduh, ini luar biasa nih yang tanya langsung senior nih ya. Salah satu senior kita nih Mas Las. Baik, Dr. Ibe, terima kasih Dr. Ibe. Jadi memang tadi menarik sih Dr. Ibe. Yang pertama saya jawabnya agak ngacak tapi lebih prioritas dulu Dr. Ibe. Yang pertama adalah Wasin itu kan sejenis audit ya Dr. Ibe. Jadi hasil audit, hasil temuannya itu nggak mutlak sih Dr. Ibe ya. Nggak mutlak itu artinya masih bisa kita jawab dan masih kita bisa sanggah. Ya bukan mesti harus bayar segala macam, tidak seperti itu. Mungkin tadi yang Dr. Ibe sampaikan, yang sudah pasti biasanya hasil-hasil Wasin ini dari direksi BPJS biasanya juga bersurat nih, baik Wasin maupun SPI gitu ya. Wasin itu kan lebih banyak di cabang gitu ya, atau di di verifikator di rumah sakitnya. Memang ini Wasin ini memang kalau nggak salah tertera di Perpres 82 terkait dengan pengawasan internal atau yang berkala atau yang biasa kita kenal dengan verifikasi pasca klaim gitu ya. Nah, yang pertama itu Dokter Ibe. Jadi artinya ini nggak kartu mati ya. Yang pasti di kami juga sering seperti ini. Terus kita jawab, kemudian kita minta ketemu nih. Ya ini di tingkat rumah sakit saja. Ini contoh saja kami di RSIM misalnya.
kita ketemu dengan BPJS, ya, seperti itu. Dan ada yang memang iya, ada yang tidak, gitu. Tidak semuanya kita iakan, gitu ya. Kalau memang kita akui adanya kekurangan di kita, ya kita harus akui. Nah, terkait dengan dua hal yang disampaikan oleh Dokter Ibe tadi, ini contoh pneumonia sudah clear ya, kriterianya sudah clear, gitu ya. Perpesnya sudah clear, dia sudah jelas, toraknya harus ada infiltrat. Dokter Ibe lebih tahu lah ya, ini sudah clear. Kemudian harus ada 2 gejala, terus dibuktikan mungkin terapinya, tata laksananya sudah pasti di rumah sakit ada, maka tegaklah pneumonia. Yang kita kenal dengan ini adalah yang kita kenal dengan diagnosis sekunder. Nah, tidak ada, lagi-lagi saya tegaskan di kesempatan yang baik ini, tidak ada standar loss-nya nih, Tribe. Nah, contoh di kami juga waktu itu sempat ini wasin atau sempat baru pending ya, terkait dengan gizi buruk, ya, gizi buruk yang cuma 3-4 hari, pasiennya bukan meninggal ya, masih dirawat 3-4 hari. Teman-teman verifikator menganggap ini nggak bisa nih karena lossnya terlalu pendek, sehingga nggak mungkin dong ada pertambahan perbaikan gizi di periode loss yang sangat sempit seperti itu. Ya, waktu itu kita temukan dengan SMF gizi kliniknya, dengan dietitiannya, dengan dokter-dokter yang terkait dengan gizi, misalnya di departemen anak tuh khusus buat gizi. Ya, ternyata disepakati ada kasus-kasus yang memang dia tidak membutuhkan harus ada kenaikan berat badan segala macam gitu ya, tetapi bagaimana tata laksananya setelah pasien pulang. Itu contoh. Jadi untuk kasus pneumonia, Dokter Ibe, sejauh ini kita sudah sesuai, ya, lebih-lebih ini sebab PNPK juga kalau nggak salah sudah ada deh ya, coba Dokter Ibe cari. Yang saya tahu kemarin kita bahas habis soal PNPK itu hipertensi dan gagal napas gitu ya. Nah, jadi ini tidak ada loss-nya. Kemudian tidak ada standar loss-nya maksud saya, ya. Kemudian yang kedua nih juga terkait dengan coding-coding coding-coding sekunder yang meningkatkan level, kemudian juga ditanyakan standar loss-nya. Lebih-lebih tidak ada standarnya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, Dokter Ibe, gitu ya, biasanya ini kasus-kasus sekunder ini apakah dia masuk kriteria high cost, high volume, atau ini masuk kriteria dibuat PPK enggak? Ya, biasanya kalau kami, kalau ini terjadi dispute jadi pending, diprioritaskan dibuat PPK. Jadi menguatkan kalau PNPK-nya belum ada, termasuk mengatur soal loss-nya. Nah, itu sebagai bahan untuk kita bukan berunding ya, bertemu, ya, berdiskusi dengan BPJS terkait. Ini masih terbuka kok. Di wasit-wasit ini saya juga masih terbuka untuk diskusi. Nah, yang terakhir yang seperti disampaikan oleh Dokter Ibe, bahwa saya manggil Dokter Ibe aja ya. Dokter Ibe, bahwa case-case ini biasanya seperti yang kemarin di grup ya Pak Kayun sampaikan, hasil dari wasin, dia bersurat nih ya. Sekarang Pak Bu Diriannya kan Bu Lili ya, Bu Lili bersurat minta rekomendasi dari BPJS, tentunya di tingkat pusat akan dibicarakan, pasti dibicarakan. Kalau terkait dengan seperti tadi, seperti BA terkait dengan profesi, diundang profesi terkait dengan coding, ya cukup expert coding saja yang hadir. Sementara itu Dokter Ibe yang bisa saya jawab, mungkin Mas Las ada yang kurang atau ditambahkan, silakan. Mungkin ini satu, jadi ini kan sudah kita dipaksa untuk tangan BA Pak, gitu. Jadi kami pengembalian kurang lebih sekitar 700 juta, gitu. 700 juta dalam setahun untuk kasus-kasus yang level 3, tetapi leg of stay-nya 3 hari. Artinya kurang dari 5 hari lah, seperti itu. Jadi semua level 3 kami yang di bawah dari 4 hari itu diminta untuk pengembalian dan jadi seperti level 1, seperti itu. Jadi ya dengan berbagai alasan lah seperti itu. Nggak masuk akal seperti tadi Pak Gandhi. Ini kalau dirawat 3 hari kan nggak adekuat seperti itu. Dan sedangkan kami sudah sampaikan di aturan nggak ada leg of stay yang mengatakan bahwa ini nggak bisa di kaedah coding terus. Tapi tetap BPJS tetap memaksa untuk silakan dilakukan tanda tangan PA.
seperti itu ya. Mungkin nanti kami sampaikan ke P2JK untuk nanti biar ada diskusi kita seperti apa kekuatan Wasim ini untuk menekan rumah sakit. Saya harapkan sih ada diskusi di tingkat ini, Pak Dr. Ibe. Ya mungkin nanti salah satu bahan rapat kita Pak besok. Ya. Mungkin Pak, Ya. Pak ini. Jadi saya betul Dr. Ibe, terima kasih. Saya khawatir sih ya tidak ada pintu diskusi atau komunikasi lagi ya. Itu ya, betul. mestinya terbuka, harusnya nggak ada ya apapun ya di audit oleh BPK KPK pun tetap disampaikan ada keberatan kah, ada apakah gitu ya. Nah di kesempatan yang baik ini teman-teman, ini lagi-lagi kesempatan kita ketemu sangat langka nih Dokter Bu Ibe dan Mas Las dan teman-teman. Jadi kalau di kami ya, kami buatkan tuh memang Dokter Ibe apa kriteria kami yang loss di bawah 3 hari atau level 3 di bawah loss 3 hari. Nah ini potensi kitanya atau potensi BPJS kalau memang sudah terpenuhi termasuk pneumonia. Coba kasus-kasus PCI Dokter Ibe itu kan 1 hari 2 hari. Itu level 3 semua kalau HDHF. It's okay, aturannya udah oke semua. Aneh kan? Baik, terima kasih Dokter Ibe. Ya, selamat berjuang. Oke.